Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan studi kasus dari aplikasi komputer akuntansi dari PT Jayasel. Langkah awal ya, kita pertama buka dulu ABSS-nya. Setelah dibuka, kemudian klik yes biasa. Kemudian kita klik create. Nah, di sini kan ada introduction ya. Kita next. Kemudian di sini ada serial number, company information buat perusahaan PT Jayasel-nya. Kita buka, nama perusahaannya kan PT Jayasel. Alamat Jalan Cikukulu, Caringin nomor 17, Kabupaten Sukabumi. 021 231799. terus Untuk nomor faksnya sama ya. ya. Gak bisa dikopas nih. Emailnya PT Jayasel. Nah, kalau udah seperti gini, kita di next. Kemudian di akun informationnya di sini kalian finalnya 2018 terus Januari Desember, terus number periodnya 13 ya, 13. Nah, lalu habis ini next. Kemudian kita klik I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Kemudian di sininya kita service dan di sininya distributor. Nah, ini. Setelah itu next. Kemudian klik cengnya misalkan kita mau disimpan di mana. Nah, saya disimpannya di data Mayob aja ya, PT Jayasel langsung. Terus comment center. Nah, setelah ini kita berhasil membuat data perusahaan baru. Untuk pengaturan preference, kita buka setup, terus preference. Di bagian sistem, kita klik opsi ideal in multiple currency system wide. Kemudian ke Windows, unchecklist untuk opsi automatically check spelling in. Terus ke sales, checklist untuk opsi one for duplicate invoice number on recorded sales. Buat terminnya 2/10, net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Setelah itu ke purchase, checklist untuk opsi one for duplicate purchase order number on recorded purchase. Setelah itu ke security buat user ID berdasarkan nama masing-masing. User ID-nya kita di sini kelompok 2 ya. Harusnya kelompok 1. Tapi ya. Di kelompok 2. Oke. Habis ke preference, kita masuk ke pembuatan mata uang. Ya. Mata uang di sini kita menggunakan 3 ya. Sebenarnya udah dijelasin ya mata uang di sini, kita cuma ngebahas aja dikit ya. Di sini kita klik list currency. Nah, di sini kebetulan Indonesia rupiah, Singapura dollar, United States dollarnya udah kita bikin ya. Jadi bisa dilihat di makalahnya tata caranya kayak gimana. Nah, setelah mata uang selesai, kita akan membuat pengaturan link akun.
Pengaturan link akun ini di sini kan ada data cek akun diganti jadi cash, terus petty cash diganti jadi bank BCA, under proceed dan lain sebagainya ya. Kebetulan di sini kita akan kan udah diedit, jadi kita dilihat aja ya kayak gimana. Nah, ini data akun yang sudah kita edit nih. Tuh, di sini ada cash IDR, cash USD, SGD, pokoknya yang 3 mata uang tadi kita buat. Kemudian di sini ada pembuatan data akun baru perusahaan. Akun baru. Nih, di sini kan ada kurang lebih 20-an ya. Kita yang ini aja misalkan yang cash IDR. Caranya kalian misalkan ini kan mau buat, klik new. Kemudian di sini misalkan cash IDR atau berapa gitu, tinggal klik OK. Nah, ini udah jadinya kebetulan. Nah, kemudian kita buat pembuatan link akun. Pilih menu list, current. Kemudian di sini ada mata uang Indonesia rupiah. Di sini ada Singapura dolar dan US dolar. Kita ubah pada mata uang apa dulu nih, Din? IDR. IDR ya. Iya. Nih di receivable akunnya harus kayak gini. Di checklist akunnya terus diisi kayak gini. Terus payable akunnya di checklist kayak gini, isinya kayak gini. Klik OK. Di mata uang SGD juga nggak sama ya? Singapura sama itu? Sama, cuman kayak ininya teh nih. Si ininya yang harus USD, SGD, USD. Nah, ya ininya tuh, cashnya harus SGD kayak gitu ya. Sama. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat data pajak. Ya. Ini kita close. Klik menulis. Tag code. Nah, di sini ada NT sama PPN. NT itu yang 0% dan PPN yang 10%. 10%. Kita setelah itu bikin data job di list, terus ke pilih job ya. Situ ada jasa, job nomornya J dan P itu produk. Di sini juga kita udah bikin ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di makalah juga. Ya sudah. Ya. Selanjutnya kita itu bikin pembuatan kategori ABSS. Kita pilih ke list, setelah itu ke kategoris. Nah, di sini juga kategori ID-nya ada L dan O, namanya juga lokal dan overseas. Bisa dilihat juga ya di makalah. Setelah itu klik OK. Terus di sini ada pembuatan price level di list, kemudian custom list and field names. Setelah itu pilih price level. Nah, di sini name of price level A-nya kita pilih kita ketik IDR, level B-nya kita USD, level C-nya kita SGD. Ya, seperti itu. Klik OK. Gitu Lindsay? Ya, lalu. Nah, setelah itu kita mencatat neraca saldo. Kita pilih setup, terus pilih balance, kemudian pilih account opening balance. Nah, di sini kita sudah bikin ya teman-teman, kalian bisa lihat juga secara detailnya. Harus live to be allowed berarti harus 0 ya. Kalau misalkan nggak 0 berarti nggak balance. Nah, setelah itu lanjut klik OK. Setelah itu pembuatan data pelanggan, pemasok dan karyawan. Kita pilih menu card file. Setelah itu pilih card list. Pilih jenis all card, kemudian pilih tombol new. Nah, kebetulan di sini kita udah bikin. Di sini ada Faraska Font, Maju Teleskop, PT Makmur Font, PT Rinzasel. Card ID-nya C002 dan seterusnya. Di sini juga ada suppliernya, PT Abadi Techno, PT Fokus Indo, PT Indah Permata, dan PT Java Techno.
Untuk employee di sini ada Doni dan Gali. Untuk personalnya kita tidak ada ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada pencatatan saldo piutang ya. Pencatatan saldo piutang. Ya. Kita pilih menu setup, ke balance, setelah itu ke customer balance. Nah, di sini kita juga udah bikin ya customer name-nya. Di sini ada Maju Teleskop, PT Rinza Cell. Nah, oke. Lanjut ke Untuk pencatatan saldo hutang, kita ke setup, setelah itu ke balance, kita klik supplier balance. Nah, di sini udah ada ya suppliernya, ada PT Abadi Tehno dan PT Jata Tehno. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Setelah itu kita mencatat persediaan barang. Kita ke modul inventory, klik list, item list maksudnya. Jika belum ada, kita klik tombol new ya teman-teman. Tapi di sini kita udah ada, ya seperti itu ya. Tapi di sini kita udah bikin. Di sini ada BSG, CSM, HDS, HSA, IPH. Nah, di sini ada nama-namanya ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Untuk close. Nah, setelah itu kita bikin. Nah, di sini kan ada data transaksi ya. Di sini ada pada tanggal 2 Januari 2018, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Indah Permata sebesar $34 melalui cash USD. Caranya, kita klik purchase, kemudian klik pay bill. Nah, di sini kan ada nama supplier, nama cash IDR ininya kita ganti. Pilih nama suppliernya PT Indah Permata dan akunnya cash US dollar. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, setelah kita input selesai, maka akan seperti ini. Di sini ada cash US dollar, di sini PT Indah Permata, checkpointnya sesuai BK020101 dan tanggalnya tanggal 2 bulan 1 2018 dan autofillernya 0. Klik OK di sini. Setelah data transaksi 1 selesai, kita masuk ke transaksi kedua. Ini transaksi kedua ya. Nah, transaksi kedua di sini ada pada tanggal 3 Januari 2018, Paras Kapon membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 and 30. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Paras Kapon. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih. Si Paras Kapon tuh membeli headset 2 biji, Samsung A5 1 biji, dan total setelah pajaknya kurang lebih 415,8 US dollar. Gimana sih caranya kan? Masuknya kemana aja? Kita klik pilih modul sales, enter sales. Nah, di sini sesuai kayak tadi. Kita ubah dulu termin sama layout ya. Kita layoutnya, kita klik di sini layout menjadi item. Nah, setelah selesai kita pilih invoice. Invoice-nya di sini berapa? Tapi kita pilih dulu misalkan PT Paras Kapon. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan muncul kayak gini. Terminnya 2/10 net per 30, invoice-nya sesuai dengan tabel tadi, dan di sini ada 2 item membeli headset dan 1 itemnya Samsung dan jumlahnya 415,8. Setelah itu klik OK. Data transaksi yang ketiga, pada tanggal 5 Januari 2018, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Makmur Fund atas nomor invoice INV 03 sebesar 15 Singapura dolar ke akun kas SGD. Penyelesaiannya, nah kalian pilih modul sales, setelah itu ke receive payments. Nah, lalu input pelunasan piutang sesuai dengan bukti transaksi dari PT Makmur.
font ya. Use G2. Nah, kalian masukin akunnya yang kas SGD, customer-nya PT Makmur Font, ID-nya R050101, tanggalnya pada 05/01/2018. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Lalu klik OK. Selanjutnya, transaksi keempat pada tanggal 6 Januari 2018, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Java Techno. Berikut adalah data barang yang dibeli oleh PT Jaya Sel, nomor purchase FB060101, jobnya P, kategori L, exclude-nya 10% PPN. Penyelesaiannya itu kita ke modul purchase, lalu klik enter purchase, klik change to bill. Kita klik change to bill, lalu uncheck list tax inclusive-nya, ubah tampilan menjadi layout menjadi item, isikan data transaksi purchase, ya, isikan data transaksi purchase, terus pilih kategori menjadi O, yaitu Java Techno. Nah, kemudian bakalan tampil kayak gini ya. Nah, di sini ada dari suppliernya PT Java Techno, ship to PT Jaya Sel, Jalan Cikukulu, Caringin nomor 17, Kabupaten Sukabumi, 43154. Purchase-nya FB 060101, tanggalnya 06 Januari 2018. Nah, teman-teman kalian bisa lihat ya, di sini ada CSM casing Samsung 400.000, bilnya 5 dan PPN. Ya, begitu teman-teman. Oh, kategorinya L, teman-teman. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian di sini ada transaksi selanjutnya. Di sini tanggal 7 Januari 2018, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Rinja Sel atas nomor invoice-nya invoice titip 04 sebesar 12 juta. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara klik sales, kemudian receive payment. Nah, setelah itu kita sesuaikan di sininya, kebetulan di sininya cash IDR, customer-nya kita pilih harus PT Rinja Sel. Nah, di sini setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, setelah di sini kan di sini Bank BCA IDR, terus ID-nya R070102 dan tanggalnya tanggal 7 bulan Januari 2018. Amount receive-nya 12 juta dan di sini kita klik amount update-nya 12 juta dan out of balance-nya 0. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada transaksi 6. Kebetulan di sini transaksi 6 tuh menerima jasa servis ya, jasa servis handphone. Di sini soalnya tanggal 9 Januari 2018 Maju Teleskop memesan jasa servis handphone sebesar 250.000 secara tunai. Jadi sebenarnya tuh kayak kita bayar gitu kan ke orang. Harganya tuh 250.000. Caranya kita klik sales, kemudian di sini ada enter sales. Nah, ubah layout menjadi servis. Sini ya layout servis. Kenapa servis? Soalnya di sini bisa ditulis deskripsinya apa, misalkan kebetulan kita tulis dulu customer-nya PT Maju Teleskop. Ini klik use customer, maka akan muncul data seperti ini. Nah, setelah selesai kita menginput data tadi, kita klik deskripsinya servis handphone, kemudian ACC-nya ini nomor akun 42500, kemudian akun servis di situ dan harganya 250.000. Nah, di sini balance-nya 250.000, kategorinya L. Oke, klik OK pada modul ini. Kemudian transaksi selesai. Transaksi yang ketujuh, kita ada pada tanggal 10 Januari 2018 dengan nomor purchase FB 100102, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang rupiah kepada PT Java Techno. Pada tanggal 6 Januari 2018 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Nah, kita pilih modul purchase, enter purchase.
Klik change to bill. Nah, kita ganti ke bill ya teman-teman. Pilih layout menjadi item. Pilih nama supplier. Buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda min. Nah, ini tuh PT Java Techno. Ya. Nah, nanti bakal jadi kayak gini ya. Ya, gitu dulu. Nah, suppliernya ada PT Java Techno. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Ship-nya tuh PT Jaya Sel. Purchase-nya 000600102 pada tanggal 10 Januari 2018. Item nomornya CSM yaitu casing Samsung. Price-nya 400.000, jobnya PPN. Di sini jangan lupa dimin ya itunya. Karena di sini red. Ya, jangan lupa dimin teman-teman. Ya. Kemudian klik OK. Kategorinya L. Yap. Untuk transaksi ke-8 pada tanggal 12 Januari 2018, perusahaan membayar hutang kepada PT Abadi Techno atas nomor invoice INV 04 sebesar 40 juta melalui akun bank BCA. Nah, penyelesaiannya kita ke modul purchase, setelah itu ke pay bills, pilih nama supplier, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom check number dan kolom date. Ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini teman-teman tampilannya. Supplier PT Abadi Techno. Akunnya Bank BCA ya, teman-teman. Cekwennya nomor 120102 pada tanggal 12 Januari 2018. Sebesar 40 juta ya. Nah, seperti ini. Ya, nah, gitu ya, teman-teman. Oke, klik OK. Untuk transaksi yang ke-9 pada tanggal 17 Januari 2018, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 550.000 menggunakan akun kas IDR. Penyelesaiannya, pilih modul account, record journal entry. Nah, untuk general jurnalnya kita isikan BKK strip 001, tanggalnya 17 Januari 2018. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, gini ya teman-teman, memonya membayar telepon. ACC-nya 6 strip 1080, 1 strip 2110. Namanya telepon dan kas IDR. Nah, di debitnya 550.000 dan di kreditnya juga sama ya, 550.000. Kategorinya L. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian di transaksi 10 di sini ada tanggal 28 Januari 2018, PT Jaya Sel membayar gaji karyawan menggunakan mata uang Indonesia Rupiah sebesar 3.500.000 melalui Bank BCA. Nah, di sini kita penyelesaiannya dengan cara klik modul akun, kemudian kita akan ke record journal entry. Nah, di sini general jurnalnya kita isikan dengan BKK strip 002 tanggalnya 26 Januari 2018. Memonya pembayaran gaji karyawan. Nah, bakalan seperti kayak gini hasilnya ya. Nah, hasilnya setelah kita input tadi, hasilnya bakal kayak gini. Di debit ada wage and salaries 3.500.000 dan Bank BCA IDR di kredit 3.500.000 dan out balance-nya 0, kategorinya L. Setelah itu klik OK. Jadi pembayaran selesai ya. Nah, setelah selesai kita nge-input data-datanya, kita pengen lihat nih hasil laporannya kayak gimana. Nah, yang pertama kita buka di report, kemudian di akun. Kemudian di sini ada akun transaction atau Aqua, klik display, maka akan muncul tampilan sebagai berikut ya. Nah, setelah kita print, di sini kan kita print dan di save di PDF, maka hasilnya kayak gini. PT Jaya Sel
Di sini akun transaction aktual pada tanggal 1 bulan 1 2018 sampai dengan 31 bulan 12. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, habis itu kita ke laporan selanjutnya. Ya. Nah, setelah itu kita mau lihat cash disbursement. Kita ke report dan ke account, terus ke banking, ke cash disbursement. Klik display, maka akan muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini cash disbursement jurnalnya maka akan tampil 40.480.148 rupiah. Debit kreditnya sama ya. Di sini ada PT Ina Permata dan PT Abri Tekno. Nah, kemudian kita masuk ke laporan selanjutnya. Nah, kita selanjutnya akan cari cash receipt, ke report, account, setelah itu ke banking, dan pilih cash receipt. Nah, nanti display nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini kan ada cash receipt journal ya. Cash receipt jurnalnya sama dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, di sini ada 3 transaksi ya yang masuk cash receipt journal. Di sini ada PT Makpurpon, PT Ninja Sale, dan pengambilan uang retur dari transaksi yang minus 1 itu ya. Nah, di sini ada debitnya Rp12.596.465 dan kreditnya juga sama. Nah, berarti kalau di sini udah balance ya, bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan ke sales summary. Klik report, ke account, setelah itu ke sales. Di salesnya kita pilih sales summary yang customer. Klik display dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini sales customer summary-nya hasilnya ada 2 transaksi. Ada transaksi Paras Capon dengan salmonnya $378. Kemudian current balance-nya ada 415,80 US dollar. Nah, di sini kemudian ada Maju Teleskop pada tanggal 9 bulan 1 2018, salmonnya 250.000, tax-nya 0. Di sini mata uangnya rupiah ya. Terus current balance-nya 250.000. Mungkin itu dari customer summary-nya. Laporan untuk self customer summary udah beres. Lanjut ke laporan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya kita ke standard balance sheet. Kita klik report, klik account, kita ke account dan cari standard balance sheet di balance sheet. Klik dan display, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini PT Jaya Sel standar balance sheet di Desember 2018. Di sini ada banyak ya, ada aset, ada liability, ada equity. Di sini kebetulan kalau standar balance sheet antara aset, liability sama equity harus sama. Jadi kita lihat aset sama liability-nya di sini total aset ada 401.732.335.060 rupiah. Dan kemudian di sini ada liability. Liability di sini totalnya ada 75.144.219,60 rupiah. Nah, di sini total aset sama total liability dijumlahin. Jadi jumlahnya tuh 326.588.116 rupiah. Nah, kalau misalkan total aset sama liability harus segini, berarti equity-nya juga harus sama. Nah, di sini equity-nya sama ya, 326.588.116.000. Jadi balance ya antara liability sama equity-nya. Lanjut ke laporan berikutnya. Nah, ini adalah laporan terakhir, yaitu trial balance. Kita klik report, lalu klik account. Nah, di account kita pilih trial balance. Klik display, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini trial balance PT Jaya Sel, kebetulan kita langsung ke yang penyusutan, maksudnya yang ke
ke-13 laporan ya. Jadi nggak dari Januari sampai Desember. Jadi debit yang kredit yang di sini yang awal habis. Jadi adanya yang YTD debit dan YTD kredit. Di sini ada banyak akun ya. Dan total YTD debit dan kreditnya itu sama 426.895.460,60 rupiah. Debit sama kredit sama, berarti kalau misalkan udah sama balance ya. Nah, setelah laporan-laporan yang ini, yang tadi trial balance, standard balance sheet, sales summary, cash receipt, cash disbursement, dan akun transaction atau accrual udah diliatin kan, udah beres. Nah, berarti udah beres kita untuk mempresentasikan tutorial di ABSS-nya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa melakukan file backup ataupun mau langsung dikeluarin juga bisa ya. Caranya kita klik file, kemudian di sini ada exit. Kita klik exit, di sini di no aja. Nah, setelah itu kita udah beres dan kita tutup aja ya. Kita tutup untuk pembahasan tutorial kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan banyak terima kasih dan minta maaf karena masih banyak kekurangan dalam metode penjelasan kami. Kita tutup untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.